music, your lifestyle, The Healers. Kembali lagi nih hari Rabu malam hari ini 6 Desember 2023. Udah tahu dong jadwalnya dari jam 8 sampai jam 9 nanti ada Distro Musik LMKN. Diskusi seputar royalti musik LMKN dan malam hari ini adalah episode keempat nih The Healers. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa ya. Komisioner LMKN bidang sosialisasi antar lembaga Mbak Ike Nurjana, dan malam hari ini kita bakal ngebahas topiknya peran LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah. And for your information once again, ini bisa disimak live streamingnya di The Hills Radio dan nanti disimak tayang ulangnya di The Hills TV. Langsung kita sapa ya Mbak Ike Nurjana. Selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, The Healers juga selamat malam semuanya. Udah lama banget nih gak ketemu Mbak Ike ya kayaknya ya. And finally now here you are gitu ya, untuk kita ngobrol bareng nih sama The Healers yang sekarang stay tune nih dalam distro pastinya. Ini adalah program dari LMKN ya yang rutin setiap minggunya Mbak Ike ya. Oke Mbak Ike, boleh dong dikenalin dulu nih, jadi Mbak Ike Nurjana dan LMKN tuh apa sih hubungannya? Aku Melengka. Iya, kita kasih cari tahu dulu dong hubungannya apa sih? Ya, jadi LMKN atau Lembaga Manajemen Collecting ini menjadi tempat saya sekarang mencoba untuk berbagi dan juga mendapatkan ilmu. Jadi secara prinsip ini adalah lembaga royalti dari performing rights para pelaku musik. Dan ini adalah lembaga bantu negara namanya, dan karena saya terlibat dalam salah satu LMK, saya ketua LMK. Sementara di LMKN itu harus terwakili dari LMK-LMK yang ada, maka saya menjadi salah satu wakil dari LMK yang ada di Indonesia. Jadi saat ini ada 10 LMK atau Lembaga Manajemen Collecting, yang salah satunya adalah saya ada di Ardi, mengurus royalti yang mayoritas itu adalah pelaku musiknya penyanyi dan musisi dangdut, mayoritas. Tapi kita tidak menutup untuk menerima siapapun bergabung, karena memang tidak ada aturannya harus A, B, C gitu, tidak mengkelompokkan. Hanya kebetulan dimulai dari dangdut. Nah, saya ada di situ sama teman-teman yang lainnya bersama tim mengurus atau memanage royalti untuk para pelaku performing musik dangdut, yaitu penyanyi dan musisi. Penyanyi dan musisi ya, oke. Sementara Mbak Ike sendiri kalau minggu lalu kan kita juga udah kedatangan dari bidang keuangan ya. Nah, jadi Mbak Ike sendiri kalau di LMKN itu di bidang apa nih Mbak? Kita ada 5 kan ya, salah satunya ada kehumasan atau hubungan antar lembaga. Jadi saya ada di situ. Mungkin karena suka nyerocos kali ya, jadi saya ada di situ. Udah paling pas kayaknya gitu, ya posisinya. Satu-satunya perempuan jalan suruh ngomong ya gitu kan. Oke, jadi di bidang sosialisasi antar lembaga ya. Which is ngapain sih Mbak Ike? Nyerocosnya tuh kemana, terus ngapain? Ya itu cuman bahasa bercanda saya nyerocos. Tapi pada prinsipnya ya pekerjaannya adalah menjadi mungkin pusat sumber informasi ataupun memberikan sosialisasi ataupun meng-create sesuatu program yang menjadikan LMKN ini terpublish. Terus berhubungan dengan lembaga-lembaga lainnya gitu. Baik itu internal dari stakeholder ataupun eksternal stakeholder gitu. Dengan segala apa yang kita punya dari tim. Jadi saya sebenarnya nggak sendiri nih Mbak untuk di Humas, tapi ada Bang Andre Hanusa. Nah, tapi Bang Andre sedang sibuk sepertinya dengan kondisi yang ada sekarang. Jadi artinya di Humas saat ini saya dan tim aja untuk jalan karena beliau masih punya kesibukan. I see. Jadi tadi salah satunya adalah melakukan sosialisasi seperti yang dilakukan malam hari ini ya. Betul. Oke, jadi kalau misalnya distro ini termasuk programnya dari bidang sosialisasi antar lembaga ya? Betul, salah satu program. Oke, dan nanti The Healers kita masih bakal ngebahas nih lebih lanjut ya. Kira-kira programnya dari bidang sosialisasi antar lembaga itu sendiri apa aja, tapi tentunya nanti kita akan mengupas tuntas juga tentang peran LMKN sendiri sebagai lembaga bantu pemerintah ya. Kita pengen tahu nih dari obrolan malam hari ini, kira-kira posisinya LMKN itu seperti apa gitu ya. Terus lembaga bantu itu sendiri apa sih maksudnya gitu kan ya. Dan yang pastinya yang mungkin The Healers juga penasaran adalah peran LMKN itu sendiri ya. Jadi itu yang akan kita kupas malam hari ini The Healers, jadi jangan kemana-mana.
Dan nanti kita akan ngobrol lebih lanjut tentunya ya sama Mbak Ike sampai jam 9. Jadi stay tune terus ya. Once again, only on the best streaming radio in Indonesia. Stay tune. Hills Radio, your music, your lifestyle, The Healers masih barengan gue Indah Firdaus. Dan kita kembali lagi dalam Distro Musik LMKN. Diskusi seputar royalti musik LMKN, The Healers di episode keempat ini tentang peran LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah. Dan kita ngobrol lagi ya bareng Mbak Ike Nurjana. Oke Mbak Ike. Ya Mbak. Kita balik lagi ngobrol nih Mbak Ike. Jadi kita bakal ngebahas peran LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah. Tapi kalau mengurai dulu nih Mbak Ike, ada dua yang pengen kita tahu nih sebetulnya. Satu, lembaga bantu itu apa sih? Kedua, pemerintahnya ini siapa nih? Gitu ya. Oke, silakan Mbak. Ya, lembaga bantu negara ya berarti. Artinya LMKN ini memang secara struktur di bawah Kemenkumham. Kemenkumham. Dan di DJKI, di KKI, kekayaan intelektual, karena memang bicara dunia kreatif ini dengan pokok utama yang kita fokuskan adalah royalti musik, artinya dan pelaku-pelaku musik gitu. Jadi kita dikhususkan di situ. Nah, kenapa kita ada? Kenapa LMKN ada? LMK itu banyak. Terus sampai saat ini dari 11 menambah lagi 3. Dalam perjalanan masa lalunya dimulai dari 1, 2, lalu ada cerita-cerita masa lalu yang sepertinya harus dibenahi. Dan disitulah pemerintah hadir untuk musik Indonesia. Maka dibentuklah LMKN ini. Prinsipnya LMKN ini menjadikan semua yang ada dalam pemungutan royalti atau royalti ini di satu pintu. LMKN itu mengkoordinir untuk menjadi satu pintu. Pemerintah ada dalam pasti pemerintah membutuhkan, karena stakeholder itu kan yang lebih tahu ya seperti apa, bagaimana dan apa yang terjadi di dunia musik dengan royalti yang ada atau user yang ada, atau kemanakah atau di mana dan seperti apa dunia musik itu dalam penjajakannya untuk pencapaian royalti. Jadi stakeholdernya adalah kita dilibatkan. Nanti regulasi pemerintah yang resmikan dan kita akan berbicara dengan pemerintah tentang apa dan seperti apa yang harus kita atur untuk musik, royalti musik ini. Itu yang sebenarnya menjembatani antara pemerintah dan juga LMKN gitu. LMKN ini adalah harusnya memang menjadi stakeholder, isinya adalah stakeholder dari pelaku musik itu sendiri. Dan kenapa saya bilang stakeholder, karena di dalamnya ada LMK ini otomatis adalah yang mempunyai kuasa atas para pelaku musik yang mendaftarkan dirinya untuk lebih formal, lebih resmi dan juga lebih terdaftar secara baik dan benar di dalam LMK. Lalu LMKN adalah kumpulan dari para LMK ini. Jadi sudah ada LMK di bawahnya, lalu LMKN menjadi satu pintu. Karena kalau jalan sendiri-sendiri nanti akan menyusahkan banyak hal ya, membuat susah banyak hal. Karena bicaranya bukan cuma LMK, tapi kan ada user. Lalu pemerintah hadir. User ini adalah di mana tempat-tempat kita, karya-karya kita dikaryakan secara komersil di tempat umum dan performing sifatnya. Ada dua ya Mbak, ada performing dan juga ada yang sifatnya mechanical. Nah mechanical itu kita tidak dalam ruang mechanical. Mechanical itu apa sih? Seperti ruang digital, berhubungan dengan produser. Kita tidak ada hubungannya dengan produser. Atau produk-produk yang sifatnya digital content yang akan melibatkan produser, intinya ada di mechanical ini, atau memproduksi sesuatu. Kalau ini adalah ruang publik komersil. Nah LMK hadir di situ. Dan yang menjadi anggota LMK ini memang semua pelaku musik, terutama diawali oleh cipta, karena lalu setelah ada cipta lagu baru ada terkait. Nah terkaitnya itu adalah penyanyi dan musisi gitu. Nah LMKN ini menjadi satu pintu untuk para LMK ini tidak bergerak sendiri-sendiri. Nah LMKN ini satu pintu, kita bergabung bersama di LMKN
di bawah di atas kita ada pemerintah, ada negara, di bawah Kumham, lalu DJKI yang selalu juga mensupport kita untuk regulasi, mengatur dan sebagainya sehingga terorganisir ya, nggak cuman jadi sporadis gitu, nggak sendiri-sendiri tapi dalam satu struktur yang baku gitu. Nah, dalam perjalanannya ini kita mengorganisir satu pintu. Mungkin kalau kemarin para komisioner menyebutkan satu pintu. Tujuan LMKN adalah membuat kita berkumpul dalam satu pintu, dalam pemungutannya, dalam mendistribusikannya, dan juga dalam regulasi. Jadi tidak ada regulasi yang berbeda, tidak ada tempat pemungutan yang lain, dan juga kita dalam satu wadah yang sama gitu. Kenapa? Akhirnya kita juga mendapatkan data-data siapa saja pelaku musik yang ada di musik Indonesia ini yang tergabung di LMK. Dan tugasnya dari kita adalah mengajak juga teman-teman yang belum bergabung bersama LMK untuk bergabung bersama LMK yang ada. Mungkin bisa lihat di lmkn.co.id untuk untuk webnya, dan juga LMKN IG juga ada. Jadi kita menghimbau untuk bergabung. Karena kenapa? Ruang performing ini kalau kita tidak gabung dengan LMK, kita tidak boleh menagih sendiri-sendiri ke user-user. Gitu. Nah, user kita tuh kalau ruang performing berarti misalkan tempat-tempat hiburan yang live. Karaoke itu kan otomatis menjual lagu-lagu ya. Lalu resto, cafe, hotel, lalu tempat hiburan itu juga salah satu yang menjadi ruang perform kita. Jadi artinya ruang lingkupnya bertemu dengan masyarakat nih gitu, bukan di luar masyarakat gitu. Oke, wow, jelas banget langsung. Insya Allah, mudah-mudahan ya saya ngerotos. Langsung ya, semuanya dari mulai posisinya juga udah kebayang nih sekarang ya Mbak Ike ya. Mungkin yang tadi kan udah kurang lebih tupoksinya lah ya dari si LMKN ini ya. Betul. Tapi kalau kita berbicara hak dan kewajibannya nih Mbak Ike, jadi haknya LMKN sendiri apa sih sebetulnya? Ya, haknya kita itu sebenarnya kita tuh kalau menurut saya sebenarnya kita hanya menjembatani antara pemerintah juga dengan para pelaku musik itu sendiri. Kita menjadi penjembatan di antara mereka. Bukan hanya pemerintah dan pelaku musik, tapi juga kepada stakeholder yang sifatnya user. Karena user juga kan secara kalau kita mengkolek itu artinya mereka berhubungan dengan LMKN gitu. Kita melakukan approach, kita melakukan sosialisasi, kenapa, bagaimana mereka harus melakukan kewajiban membayar kita, dan kita juga harus menjaga para user ini untuk menyadari bahwa ini maksud dan tujuan apa sih gitu LMKN sehingga mengkolek bidang usaha mereka untuk kepentingan para musisi. Kenapanya itu kita juga harus benar gitu. Jadi kita tuh sepertinya kalau boleh dibilang harusnya dia di poros tengah yang menjembatani antara pemerintah yang akhirnya kita membuat regulasi-regulasi, pemerintah juga jelas ada apa dan bagaimana, lalu membuat regulasi, kita ada di situ. Lalu kita menyampaikan ke bawah ke stakeholder LMK-nya artinya pelakunya. Dan alhamdulillahnya kan di dalam LMKN itu kan adalah LMK. Jadi itu sudah mewakili para LMK yang ada di saat ini ada di Indonesia, ada 11 dan akan tambah 3. Lalu untuk user, sudah pasti user berhubungan dengan LMKN karena secara penarikan atau collecting itu memang terpusat di satu pintu di LMKN dengan account LMKN. Jadi tidak boleh user itu memberikan hak royalti itu kepada pihak lain. Pasti ada surat tugas dan ataupun yang namanya account itu adalah milik LMKN. Jadi tidak kemana-mana, jadi terpusat semua datanya gitu. Oke, sorry, ini kemarin di bagian financial sebenarnya udah dijelaskan sedikit nih Mbak Ike. Cuman kalau misalnya barusan pakai akunnya LMKN gitu ya, betul, pada saat pembayaran royalti, berarti LMK itu gimana nih? Maksudnya agak-agak masih jadi kan satu pintu. Uang yang masuk itu harusnya semua user masuk ke dalam account LMKN. Dari LMKN nanti dia akan memecah ke LMK. Nah, proses memecah ini juga adalah PR LMKN untuk pencapaian keadilan dan juga transparansi. Karena ada 11 LMK. Gitu ya. Jadi kita harus tahu data LMK itu ada siapa saja, isinya siapa saja, nama-namanya, terus data karya. Itu harusnya terpusat di LMKN sehingga pada saat pembagian distribusi itu kita jelas untuk siapa, berapa banyakkah untuk LMKA, berapa banyakkah untuk LMKB, dengan saat ini kita dengan cara hybrid. Sebagian hybrid karena user memberikan data.
Karena kan kalau data nggak dikasih, bagaimana kita mau tahu ya gitu. Tapi sebagian masih tidak hybrid karena user masih belum memberikan data ataupun memang punya kesulitan dalam hal itu. Ada tugas kita lain adalah bahwa kita harus menciptakan suatu sistem yang sehingga sistem pendataan ini lebih akurat dan transparansi. Tapi itu masih proses yang kita lakukan saat ini gitu. Oke, wow, menarik nih ya. Jadi mudah-mudahan nih The Healers yang dengerin dari awal episode pertama di Distro Musik LMKN itu semakin cerah nih Mbak Ike ya. Amin, mudah-mudahan. Pengetahuannya seperti apa ya. Ya. Oke, ini menarik sekali nih The Healers. Apalagi tadi Mbak Ike sudah menyebutkan PR salah satunya dari LMKN itu adalah tadi bagaimana bisa mendistribusikan secara merata terhadap 11 LMKN yang ada yang ada saat ini. Betul. Belum lagi nanti akan nambah 3 LMK baru kan. Betul. Ini menarik The Healers. Nanti kita kupas tuntas lagi kira-kira PR apa lagi selain itu gitu ya. Karena kan kita berbicara perannya LMKN sebagai lembaga bantunya pemerintah nih ya. Betul. Jadi PR apa nanti yang masih harus diselesaikan oleh LMKN dan how gitu ya. Gimana caranya? Mungkin nanti program apa sih yang bakal ditelurkan oleh komisioner LMKN bidang sosialisasi ini gitu ya. Dan timnya. Itu kita bahas setelah lagu ya Mbak Ike ya. Siap. Oke, jadi jangan kemana-mana The Healers. We're gonna get back tentunya dalam distro diskusi seputar musik diskusi seputar royalti musik LMKN. Stay tune. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Healers kembali lagi dalam Distro Musik LMKN, diskusi seputar royalti musik LMKN di episode keempat, peran LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah. Tadi Mbak Ike Nurjana udah ngejelasin The Healers tupoksinya seperti apa, terus juga tadi sempat menyebutkan PR ya dari LMKN, salah satunya adalah bagaimana bisa mendistribusikan royalti dengan tepat begitu ya ke 11 LMK yang bernaung di bawah LMKN ini. Nah kemudian Mbak Ike sebagai lembaga bantu pemerintah nih, selain tadi PR-nya mendistribusikan begitu ya, apalagi kira-kira PR yang dihadapi sebagai lembaga bantu ini nih? Iya, sosialisasi itu adalah hal yang paling utama ya gitu karena hampir 10 tahunan ini juga kayaknya banyak juga orang yang belum tahu LMKN, LMK itu apa gitu. Udah 10 tahun padahal ya? Udah ya, kita 2014 itu kan undang-undangnya kan ya segala macam sampai sekarang terus kita ada, kalau setahu saya karena saya 2 periode di LMK ya 10 tahun gitu. Jadi saya ngelihat bahwa sosialisasi itu hal yang penting gitu. Sosialisasi itu kalau saat ini saya ngelihat memang perlu eksternal dan internalnya juga perlu. Internalnya artinya apa sih? Kalau boleh kita bilang internal adalah si pelaku musik itu sendiri gitu ya. Banyak juga teman-teman kita yang belum tahu apa dan kenapa saya harus gabung di LMK gitu. Nah itu juga sesuatu yang menjadi PR kita di Humas untuk approach dan memberikan sosialisasi tentang itu. Dan mungkin kita akan menggiatkan sosial media kita dimulai dari IG dan sebagainya yang sifatnya digital itu mungkin memang karena bicaranya ini Indonesia ya, bukan cuma bicara pelaku musik di Jakarta tapi pelaku musik yang ada di seluruh Indonesia karena bicara royalti itu potensi daerah juga besar kan, artinya banyak sekali lagu daerah yang sekarang hits yang dari ujung Indonesia mana punya kemungkinan untuk menjadi nasional karena konsep digital yang ada kan gitu. Jadi artinya dengan digital yang ada, lagu yang dari Indonesia Timur pun bisa dinyanyikan di Indonesia Barat, yang dari lagu Indonesia Barat pun bisa dinyanyikan, artinya bisa menasional dan itu adalah ada hak-hak dari para pelaku musiknya. Itu kita juga sosialisasikan kepada mereka betapa mereka akan bermanfaat bergabung dengan LMKN jika karya-karya mereka tiba-tiba suatu saat ataupun saat ini sudah berkarya. Suatu kita nggak pernah tahu rezeki. Kalau itu adalah sesuatu yang sifatnya menjadi hak ekonomi mereka dan di akhir waktu menjadi pensiun mereka yang positif, mereka harus bergabung gitu karena memang ada hak mereka di sini yang harus mereka dapatkan. Itu bicara untuk internal. Belum dalam hal-hal yang sifatnya yang lain tuh kayak misalkan ke eksternal, ke masyarakat sudah pasti bentuk digital dan sosial media itu juga yang paling utama. Kita selama ini mencoba mendapatkan masukan-masukan dari sosmed kita, yang paling kita saat ini pegang adalah di Facebook dan juga di Instagram gitu. Terus banyak yang baru kita build saat ini ya gitu karena kita punya kendala juga bahwa
tidak mudah untuk misalkan kepinginnya punya iklan, tapi mohon maaf LMKN ini kan dalam pembiayaan juga harus hati-hati karena ini kita juga sesuatu yang sifatnya benar-benar kita lembaga bantu negara, tapi kita budget kita tuh memang budget dari royalti itu sendiri. Jadi kita memaksimalkan semaksimal mungkin untuk tidak sampai berlebih-lebihan dalam penggunaan dana gitu. Nah, di dalam mempublish itu juga kita butuh dana dan kita berhati-hati untuk itu. Termasuk humas gitu. Kita takut mengadakan penyelenggaraan sesuatu yang nggak worth it takutnya gitu ya. Tapi kita mencoba untuk mensosialisasikan terus dan memaksimalkan, mencoba untuk interaktif dan komunikatif dengan stakeholder ataupun masyarakat dari sosial media kita yang ada. Itu yang kita utamakan saat ini gitu. Kita punya plus minus pasti gitu, tapi kita mencoba untuk selalu mengkoreksi diri sehingga bentuk komunikasi yang kurang dari kita bisa kita koreksi dan kita lebih buka lagi buat masyarakat, internal maupun eksternal. Terus bagaimana juga ternyata kita harus membuka diri juga kepada para user yang ada di luar sana ya gitu ya. Jadi Humas juga bisa menjadi jembatan apabila para user ingin mengetahui apa dan seperti apa dan bagaimana LMKN ini gitu. Jadi punya kesadaran atas kenapa sih saya harus membayar royalti musik performing right, bukan yang mechanical tapi performing right. Saya selalu nekenin performing right karena tiba-tiba nanti takutnya sampainya ke mechanical udah beda lagi, bukan wilayah kita gitu. Iya. Gitu. Jadi salah satu PR-nya adalah tadi sosialisasi ya, karena selama 10 tahun sudah berdiri gitu tapi masih banyak yang atau awareness-nya masih kurang ya. Oke, selain sosialisasi apa lagi nih Mbak Ike nih kira-kira? Selain sosialisasi, sepertinya kita memang harus membangun program-program ya. Salah satunya adalah ini distro yang kita coba build gitu. Memulai itu memang sulit gitu, tapi membuat saya ini salah satu yang kita coba untuk bekerja sama juga dengan Health menyampaikan atau meng-create suatu program yang kita akan kembangkan untuk bisa menjadi tempat infonya masyarakat apa dan bagaimana LMKN. Jadi menurut saya program-program itu penting. Terus karena sekarang juga kita masih semuanya bekerja sama dengan tight dengan kondisi yang ada. Kalau butuh tim pasti tim Humas butuh tim gitu ya. Selain program-program yang sifatnya seperti ini digital, kita juga mungkin keliling Indonesia itu perlu karena alhamdulillahnya beberapa program dari DJKI biasanya mengundang kita untuk ada di daerah-daerah yang ada. Dan yang paling penting lagi mungkin mudah-mudahan ke depan kita berharap para pelaku musik terutama public figure ya yang sudah eksis dan juga sudah merasakan seperti apa mendapatkan manfaat dari royalty performing ini bisa hadir nanti di sini gitu, bisa hadir di sini dan juga biasanya kalau artis atau public figure itu kan lebih mendapatkan respon yang seru ya gitu seperti apa, oh ada manfaatnya toh, bahwa ada pasti sesuatu ada plus minus tapi sisi lain kita juga harus apresiasi apa yang sudah didapat oleh teman-teman yang saat ini mungkin tidak maksimal tapi merasakan keberadaan LMK itu atau royalti musik itu bermanfaat dan ada untuk mereka. Gitu. Iya, sepakat sih Mbak Ike karena kan orang nggak bakal istilahnya gini akan lebih sulit percaya ya, tapi akan lebih mudah percaya ketika memang sudah ada bukti nyata gitu ya. Betul. Sama lah ya kayak berbagai marketing apapun juga kan kalau ada testimoni lebih efektif ya, lebih gitu ada buktinya gitu. Ya kan? Jadi yang berbicara bolehlah yang sudah mendapatkan manfaat, bolehlah berbicara, jangan yang saya kurang terus gitu. Pasti ada, cuman ya mungkin sesuatu yang indah itu memang kadang-kadang terskip dulu. Lebih seru kalau ada yang gimana gitu. Tapi nggak apa-apa, itu menjadi balancing buat kita dan kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Betul. Jadi tapi itu dalam agendanya LMKN sendiri, terutama dari bidang sosialisasi adalah mau ya nanti kedepannya menghadirkan mereka-mereka yang memang sudah merasakan benefitnya gitu ya, untuk bisa ya menularkan kepada yang lain gitu ya. Betul. Oke, jadi tadi udah cukup, ini udah keren banget sih ya Mbak Ike ya, bagaimana nanti ada program kedepannya karena ini kan udah akhir tahun juga gitu ya. Betul, harus nyusun lagi, budget lagi dan harus efektif dan efisien. Oke. By the way, kalau untuk secara struktural gitu ya, dengan struktur yang sekarang nih gitu ya, ngebantu pemerintah tuh berarti udah dari tahun berapa sih Mbak Ike? Maksudnya dengan yang baru nih,
struktural yang baru nih? Kalau kita yang baru ini kan kita baru 2022 yang lalu ya, di bulan Juli. Berarti Juli 2022 sekarang masuk Desember. Baru satu tahun setengah. Ya. Kita baru 1 tahun setengah dan kita hanya 3 tahun. Jadi kita hanya punya waktu 1 tahun setengah lagi. Setiap kepengurusan itu ini ya. Oke, berarti masih ada waktu 1 tahun setengah lagi dan kan distro ini diluncurkan di tahun 2023 nih betul, ya. Betul. Udah kepikiran belum kira-kira program apa lagi yang akan diluncurkan sebagai highlights-nya di tahun 2024 nih misalnya nih? 2024 sih sebenarnya kita mencoba banyak bekerja sama dengan pihak lain yang sifatnya bisa bersosialisasi ya gitu. Kalau ini bicara media adalah media elektronik, lalu juga mungkin kita mencoba dengan teman-teman media yang sifatnya yang lainnya. Terus kita juga ada program yang sifatnya sosialisasi ke daerah. Lalu ada beberapa hal yang kita coba, kita pengennya sih punya produk iklan gitu ya. Kenapa harus bayar royalti itu atau Anda pakai musik, Anda bayar royalti, whatever lah gitu ya. Anyway, semacam iklan sosial gitu ya betul. Jadi layanan ya. masyarakat gitu ya. Kita tidak memaksa tapi hanya menyadarkan bahwa pada saat ruang itu menjadi ruang publik dan dia komersil, berarti ada hak ekonomi yang ada di sana untuk para pelaku musik. Hanya itu yang kita coba menjadi, karena lebih praktis saat ini memang dunia kreatif gitu. Either di TikTok kah? Tok ya, kita nggak boleh nyebut. Pokoknya digital konten itu penting, tapi di sisi lain kita pengen ada iklan layanan masyarakat, mungkin insya Allah lebih efektif. Oke, mudah-mudahan sih ketemu jargon yang pas ya Mbak Ike supaya jadinya brainwash gitu loh, maksudnya terngiang-ngiang terus gitu ya. Masih terngiang. Nanti Mbak Ike yang muncul. Oke, nah ini seru nih The Healers dan nanti setelah ini kita masuk ke segmen terakhir juga nih sekalian Mbak Ike, tapi mungkin sekalian kita bakal ngebahas juga kira-kira nih selama udah 1,5 berjalan 1,5 tahun ya, dan ini mau memasuki tahun yang baru. Apa sih evaluasi yang sudah dilakukan yang untuk disampaikan kepada pemerintah sebagai yang dibantu oleh LMKN begitu ya? Setelah lagu berikut ini ya. Oke, jangan kemana-mana deh Healers, kita masih bakal kembali lagi ngobrol dengan Mbak Ike Nurjana. Seru banget kan? Stay tune terus. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Healers masih barengan gue Indah Firdaus dan kita masih dalam Distro Musik LMKN. Diskusi seputar royalti musik LMKN di episode keempat ini The Healers, peran LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah. Oke Mbak Ike, kita balik lagi nih ya. Oke, berarti setelah tadi obrolan di awal gitu ya, udah kita ngomongin perannya, terus juga tadi program yang akan dilakukan ke depannya seperti apa, kendalanya. Nah ini mungkin agak-agak beririsan dengan kendala nih Mbak Ike. Setelah menemukan kendala di lapang gitu ya pada saat melakukan perannya sebagai lembaga bantu pemerintah, evaluasi apa nih Mbak Ike? Poin-poinnya yang mungkin bisa menjadi sesuatu apa ya referensi ke depannya nih. Rekomendasi apa sih yang mau dikasih sama LMKN untuk ke depannya? Ya, yang paling sensitif itu adalah pada saat penarikan ya Mbak, atau pengkolek itu. Jadi dalam banyak hal butuh toleransi, butuh kesadaran dan butuh kesepahaman gitu antar semua pihak. Baik itu user, LMKN ataupun dari lembaga bantu negara itu sendiri, karena kadang-kadang tidak tertutup kemungkinan terjadi sedikit konflik atau kesalahpahaman untuk soal pengkolekan ini gitu. Nah, makanya kita dari pihak kita ngerasain bahwa penyesuaian tarif adalah hal yang paling utama juga, karena kita harus mendengar juga apa yang menjadi masukan dari para user. Karena pada saat tarif ini dipublish dan disahkan oleh SK Menteri dan sebagainya, itu artinya harusnya melibatkan semua stakeholder dan harus setiap saat setiap tahun ini akan ada penyesuaian tarif, akan ada perubahan tarif karena kita juga mendengar dari berbagai stakeholder yang ada apa dan bagaimana sehingga tarif ini harus kita lakukan penyesuaian, kita lakukan perubahan-perubahan gitu untuk kepentingan semua pihak, tidak memberatkan user tapi mempermudah juga pekerjaan LMKN dan juga insya Allah bisa mensejahterakan para pelaku musik itu sendiri gitu. Jadi nanti dari pemerintah akan setelah kita melakukan koordinasi dan evaluasi pasti akan ada penyesuaian tarif baru. Nah, kita minta support pemerintah untuk tarif baru ini benar-benar semoga namanya sempurna nggak ada, tapi paling nggak bisa mewakili semua pihak dan semua pihak juga merasakan sesuatu yang tidak memberatkan ya gitu. Jadi
ini untuk kepentingan bersama gitu. Begitu juga user, semoga user juga lebih terbuka sama kita gitu. Kenapa, bagaimana, dan seperti apa. Kalau ada yang masih bertanya kenapa harus, terus kenapa saya harus gitu, atau ada yang belum gitu. Padahal itu adalah terpanggil juga. Kenapa sih harus membayar, memberikan royalti musik kepada pelaku musik itu sendiri. Dan juga kesadaran juga kepada pelaku musik. Jadi sebaiknya memang bergabunglah di LMK di tempat yang resmi sehingga hak-hak Anda terlindungi dengan segala aturan yang ada, karena hidup itu perlu aturan ya gitu. Jadi aturan itu nanti insya Allah menjadikan patokan kita untuk pencapaian ada hak di mana pelaku musik itu mendapatkan hak ekonominya gitu. Saat ini kalau hak ekonominya secara performing right itu belum tersampaikan, artinya menjadi PR kita juga LMKN untuk mensosialisasikan, dan teman-teman musik ayo aktif untuk bergabung bersama kami dan juga ikut bantu kami mensosialisasikan gitu. Karena kalau diam-diam aja nanti juga kita sama-sama diamnya, padahal ada manfaat yang insya Allah bermanfaat untuk pensiun kita ke depan untuk performing right ini gitu. Oke, keren banget nih. Berarti secara kita bisa make it short itu adalah yang pertama tadi rekomendasinya adalah jika dilakukan penyesuaian tarif yang which is akan selalu dilakukan setiap tahun gitu ya. Itu melibatkan semua stakeholders ya. Betul. Dan diharapkannya win-win solution gitu ya Mbak Ika ya. Kenapa sih harus penyesuaian tarif? Karena memang masih ada yang komplain kenapa harus segini, kenapa begini, kenapa begitu. Jadi penarikan itu belum maksimal saat ini. Jadi kita pengen lebih maksimal lah gitu. Tapi kita harus mendengar ya. Iya. Boleh. Intinya sih meminimalisir alasan-alasan atau excuses gitu ya pada saat penarikan ya Mbak Betul. Okay. Tapi kita harus dengar ya, nggak boleh egois ya, gitu ya. Gitu. And then juga tadi meningkatkan awareness ya dari stakeholders juga, baik dari user maupun dari pelaku musik gitu ya. Jadi ketika sosialisasi ini bukan hanya tugasnya dari LMKN berarti ya Mbak Ika ya, tapi adalah LMK juga perlu. Tadi kan kalau misalnya Mbak Ika udah sempat sebutkan ya bahwa akan kedepannya nih nanti sosialisasi itu tidak hanya melalui distro ini, tapi juga rencananya akan melakukan kunjungan ke daerah gitu ya, touring lah ya ke daerah ya, untuk bisa membawa pesannya untuk meningkatkan awareness itu begitu ya. Tapi kalau dari distro ini sendiri nih Mbak Ika sebagai bidang sosialisasi nih, kira-kira ke depannya gitu ya, apalagi yang pengen dikupas sih dari LMKN? Apa sih yang masih belum diketahui oleh masyarakat misalnya? Iya, kalau dari masyarakat musiknya itu sendiri yang paling utama masih bias antara mechanical dan juga performing right ya, gitu. Jadi nanti dia akan berhubungan sama publisher kah gitu. Nanti dia makanya itu publisher dan mechanical dan performing. Itu mungkin hal yang mesti di aware-kan bahwa ini ruang yang berbeda. Mechanical berarti dengan keproduseran atau master. Kalau ini adalah ruang publik yang ada unsur ekonominya gitu. Ada unsur ekonomi tapi ruang publik. Itu yang mungkin teman-teman juga masih belum banyak yang aware kenapa harus begitu dan siapa saja dan ada syaratnya gitu. Nah, regulasi syarat itu juga mungkin menjadi salah satu yang kita juga butuh karena tidak serta-merta bisa gabung terus nanti berhitung-hitung sendiri gitu kan juga atau bergabung tapi juga tidak tahu bahwa sebenarnya saya berkarya di ruang yang mana ya? Apakah ruang saya ada di ruang publik yang komersil gitu. Nah, kita akan menampung siapapun yang masuk, tapi pada saat karya mereka itu tidak dipakai di ruang publik, itu kan artinya ada hak ekonomi yang memang belum bisa mereka rasakan. Karena kan sesuatu yang sifatnya misalkan lagunya hits, siapa yang nggak harus merasakan karena lagunya hits. Tapi kalau tiba-tiba lagunya memang tidak dipakai gitu kan, atau tidak terpakai, belum gitu ya, atau belum menjadi wilayah publik, ya mohon dimaklumi juga bahwa mungkin ada hak ekonomi yang masih tertahan. Rezeki kan kita nggak pernah tahu. Lagu zaman dulu kala yang nggak terlalu hits bisa hits sekarang kan gitu. Jadi hargailah karyamu sekecil apapun gitu di ruang ini. Jadi kita nggak pernah tahu suatu saat karya itu akan menjadi bagian publik gitu. Karena publik itu memang suka ngulik kan. Apalagi Gen Z kan karakternya kan sekarang kayak lagunya Krisya aja kemudian dinyanyikan oleh Nadine gitu kan. Itu kan banyak banget yang Gen Z sekarang juga tahu lagu-lagu zaman dulu ya. Betul. Rindu Lukisan aja sekarang booming lagi gara-gara Gadis Kretek kan. Kita nggak pernah tahu. Jadi hargai karya kita walaupun memang itu mendata karya itu juga sesuatu yang menjadi PR ya buat para pelaku musik. Saya sadari bahwa dalam mengelola LMK itu adalah salah satu PR-nya adalah
mereka suka lupa sama karyanya. Oke. Yang mana ya karya saya gitu ya, terutama udah lama banyak zaman dulu kan bikin 2 album, 1 album, berapa album gitu, terutama musisi mereka suka lupa. Oke. Saya main di lagu lagu Elvi Sukaesih yang mana ya, saya lupa. Oke. Padahal itu sangat bermanfaat saat ini kalau lagu itu misalkan Mandi Madu, yang main siapa, itu sekarang pemain musiknya dapat loh. Jadi pemain musik itu akan mendapatkan hak ekonominya pada saat lagu itu hits dan masih dibawakan sampai sekarang. Jadi bahwa ada menurut saya di LMK itu ada LMK musisi dan juga LMK penyanyi memang suatu berkah ya, karena nggak cuma Cipta yang mendapatkan, walaupun porsinya pasti lebih besar Cipta dibanding Terkait gitu. Tapi pada saat suatu karya kadang tenarnya mungkin tenarnya bisa kapan gitu, bisa di mana lagu saya juga tahun 97 tiba-tiba anak Gen Z mesti nyanyikan gitu. Saya masih punya rezeki dan hak terkait lainnya masih mendapatkan hak gitu. Jadi ya itu pendataan itu juga sesuatu yang menjadi PR gitu ya buat kita semua. Dan kenapa satu lagi kita butuh sistem informasi lagu dan musik. Kenapa sistem lagu dan informasi dan musik itu penting? Karena itu menjadi transparansi. Karena siapapun yang ada di data itu adalah kedepannya kita sudah tahu haknya siapa untuk siapa karena dia pakai sistem. Dan pemerintah juga membuat PDLM gitu. Jadi lebih data lagu dan musiknya. Jadi bank musiknya di negara. Baru nanti itu juga menjadi hal yang penting buat kita ke depan. Walaupun prosesnya tidak semudah itu, tapi kita sudah memulai. Semoga di tahun depan sudah jauh lebih baik, jauh lebih mendapatkan titik terang yang titik terang yang membuat kita kita sudah punya sistem ya paling tidak gitu. Gitu. Dari kita harus mencoba, ikhtiar aja dulu. Itu tadi sebenarnya termasuk yang aku mau tanyain tuh Mbak Ika, targetnya sistem pengennya kapan sih ready-nya gitu kan, karena dari obrolannya dengan Mas Maki waktu itu pun yang terkait sistem juga kan memang masih dalam proses ya. Betul. Gitu ya. Itu sistem itu memang sangat-sangat PR utama ya untuk pencapaian transparansi gitu. Itu kalau ngomongin target berarti sebetulnya harapannya di kapan sih Mbak? Harusnya kemarin. Ya kan kita boleh berencana Tuhan menentukan gitu kan. Tapi saya lebih senang harusnya kemarin gitu. Jadi kita ke depannya lebih ngebut gitu maksudnya gitu. Bener. Insya Allah tahun depan kita bisa lebih one step ahead ya. Bismillah ya. Oke, karena kembali lagi kita yang merencanakan, Tuhan yang menentukan. Kadang-kadang saldo juga ikut nentuin sih. Kadang-kadang lagu kita hits bisa ada, nanti nggak ada juga. Oke, Mbak Ika ini mungkin karena udah segmen terakhir juga ya, silahkan dikasih closing statement mungkin untuk The Healers semua yang dengerin saat ini terkait dengan distro musik LMKN, dan kita ngebahas tadi peran LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah. What do you want to say as the last one? Ya, semoga lembaga bantu negara ini bermanfaat buat stakeholdernya, tentu saja musik, tapi juga ada stakeholder adalah pengguna. Kita adalah berpartner dalam satu lingkaran yang ada. Semoga dalam perjalanannya kita bisa saling support, saling paham posisi dan juga saling menghormati bagaimana dan seperti apa hak dan kewajiban yang harus kita lakukan dalam hidup bersosial dan juga bermanfaat ekonomi. Jadi manfaat ekonomi ini menjadi berkeadilan, dan semoga dengan adanya regulasi atau dengan adanya negara hadir untuk memberikan regulasi dan proteksi, LMKN mencoba memberikan menjadi satu pintu, dan teman-teman musik juga mendapatkan data yang lebih akurasi dan juga transparansi. Semoga paling tidak ini menjadi jalan buat kita untuk pencapaian satu ekosistem musik. Walaupun nggak sempurna, tapi kita coba untuk terus bagaimana caranya membangun ekosistem musik yang harmonis dan aman, nyaman untuk semua pihak. Oke. Mbak, kalau misalkan ada The Healers yang dengerin saat ini terus pengen kasih input, pengen kasih masukan untuk LMKN, itu gimana caranya? Bisa ke IG kita, DM di IG kita, terus udah gitu bisa juga ke
ada sekretariat kita di situ juga kita taruh, tapi yang paling utama kita sekarang adalah di IG ya. Gitu. Jadi LMKN IG aja. LMKN udah keluar kok. Jadi sah-sah aja ya, boleh-boleh aja yang nge-DM di situ ya. Boleh dong. Oke. Sangat-sangat boleh, kita butuh masukan gitu. Oke, baik. Thank you banget nih Mbak Ike, Thank sangat you, Mbak. mencerahkan ya. Saya sebagai masyarakat yang awam mungkin ya, ini sangat ngebantu banget nih topik kita di malam hari ini. Amin. Oke. Semoga bermanfaat ya. Terima Amin. kasih The Healers semua juga. Oke, pasti sukses terus nih untuk bidang sosialisasi antar lembaga di LMKN dan tentunya LMKN-nya secara umumnya ya. Dan The Healers jangan kemana-mana, setiap Rabu nih bakalan selalu ada obrolan seru dari Distro Musik LMKN, diskusi seputar royalti musik LMKN. Kira-kira minggu depan apa lagi nih yang mau diobrolin ya. Makanya stay tune terus di The Hills Radio pastinya, dan jangan lupa nanti tayangan ulangnya bisa disimak di The Hills TV ya. Jadi jangan lupa juga subscribe. Jadi Mbak Ike Nurjana mau pamit ya. Saya pamit ya. Terima kasih The Healers. Terima kasih The Healers. Mbak, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke The Healers, gue Indah Firdaus signing off the air, and I'll see you again tomorrow everyone. Bye now.